Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Tanpa terasa, kita sudah sampai pada penghujung tahun ini, bulan Desember. Natal sudah di depan mata kita. Maka saudara, dalam bulan Desember ini, saya ingin membawa saudara dalam pengertian-pengertian yang dalam tentang apa sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan bagi kita semuanya. Manusia diciptakannya, Yesus yang dilahirkannya ke atas dunia ini. Banyak orang memikirkan bahwa Yesus itu masih merupakan misteri. Tapi saya ingin berkata pada kita semuanya, Allah punya satu rencana yang benar-benar nyata supaya manusia tahu bahwa Dia itu mengasihi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, di dalam saya ingin menyampaikan pada saudara, saya ingin membawa saudara mundur sedikit kepada apa yang saya ajarkan minggu yang lalu. Murid-murid Yesus sering kurang dapat mengerti apa yang diajarkan Yesus karena perbedaan pandangan filosofis, teologis yang dipunyai, juga adat istiadat Yahudi yang begitu kental dalam diri para murid yang berpegang pada ajaran Musa dan Taurat. Yesus membongkar cara berpikir mereka dan membawanya kepada pemikiran yang revolusioner tentang siapakah mereka sebenarnya di mata Allah. Walau dilahirkan dalam kejatuhan oleh karena dosa, tetapi nilai rupa dan gambar Allah masih tersisa dalam manusia, dan itulah yang dikejar oleh Allah untuk menebus manusia yang sangat dikasihinya. Sehingga Yesus pernah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Rupa dan gambar Allah dibuktikan dalam perjalanan kehidupan Kain dan keturunannya, di mana mandat budaya masih melekat pada mereka untuk membangun masyarakat surgawi di atas dunia ini. Seperti yang Yesus juga ajarkan kepada murid-muridnya melalui doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Kreativitas Allah dalam Kain dan keturunannya menuntun kepada penemuan-penemuan baru, bahkan dalam menciptakan masyarakat dan kota untuk didiami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam suatu masyarakat, pasti terdapat elemen-elemen yang terbentuk. Untuk itulah Kain membentuk elemen-elemen tersebut, dan saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara dalam kitab Kejadian 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, Lamek, yaitu anak daripada Kain, mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Dikatakan di situ, Bapak Ibu, Yabal adalah bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Berarti dia merupakan orang yang pertama yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Untuk itulah Kain memperkenalkan satu elemen yang baru dalam masyarakat. Yang pertama, saya mulai dari yang terakhir yang dikatakan dalam firman tadi. Mereka yang memelihara ternak. Saudaraku, mari kita melihat sebenarnya apa maksud mereka memelihara ternak pada zaman-zaman purba itu. Jelas bahwa memelihara ternak adalah untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ternak menghasilkan daging, susu, kulit, tulang hewan yang pada zaman saat ini disebut sebagai suatu industri. Jadi mereka sebenarnya sudah memikirkan tentang suatu industri yang besar. Coba kita lihat kepada Abraham. Abraham merupakan seorang yang sangat kaya, punya banyak ternak. Dan itu saya ingin katakan pada kita semuanya. Abraham punya suatu industri. Dan saudara, pada zaman purba ini, Kain sudah memikirkan bahwa mereka mulai memproduksi bahan makanan bagi komunitas yang akan terjadi. Pada zaman Kain, manusia belum berkembang seperti sekarang ini. Rumah-rumah mereka terbuat dari daun-daun tumbuh-tumbuhan dan selalu berpindah-pindah. Belum ada rumah batu, apartemen, kondominium, seperti yang mungkin Anda juga punyai hari ini. Yang kedua, saudaraku, coba saya membawa saudara dalam pasal 4 ayat ke-20 dari kitab Kejadian. Dikatakan, Yabal menjadi bapa orang yang diam dalam kemah. Kemah merupakan tempat tinggal alternatif dari gua atau tempat tinggal alam yang lain. Seturut yang dikatakan Tuhan kepada manusia untuk berkembang biak dan menaklukkan bumi,
manusia mulai mencari sumber-sumber daya alam secara tidak sadar untuk menggenapi mandat Allah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Inilah perkembangan pertama dari manusia yang berdosa itu. Begitu cepatnya kejadian ini, yang hanya satu kitab setelah kejatuhan itu sendiri. Kita tahu semuanya, pasal yang ketiga dari kitab Kejadian ini, manusia jatuh dalam dosa dan manusia diusir dari Taman Eden. Fenomena yang terjadi hari ini sebenarnya telah terjadi lebih dulu dalam Kejadian pasal 4. Dengan bertambahnya manusia, maka kebutuhan akan tenda, atau bisa saya katakan, kebutuhan rumah yang semakin besar menjadi kebutuhan utama. Dapat dilihat di sini betapa cemerlangnya pemikiran manusia-manusia pertama ini. Saya ingin garis bawahi, mereka adalah manusia biasa, seperti Anda dan saya. Bukan simpanse atau gorila. Mereka manusia. Manusia yang berdosa tetapi nilai rupa dan gambar Allah masih tersisa dalam mereka. Dan kita hari ini. Mari kita menengok sebentar dalam kitab Roma 3 ayat 23. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Semua orang telah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Dalam bahasa Inggrisnya, King James Version dikatakan demikian. For all have sinned and come short of the glory of God. Allah masih menyisakan rupa dan gambarnya dalam diri manusia berdosa untuk dapat menyelamatkan mereka. Itulah yang membuat manusia masih punya nilai di hadapan Allah. Untuk itu saya tidak pernah mempercayai teori evolusi dalam perkembangan manusia, karena membutuhkan iman yang sangat-sangat besar untuk mempercayainya. Sehingga Bapak Ibu lebih mudah bagi Anda dan saya untuk mengerti dan mengimani kitab Kejadian pasal 1-4 ini. Keturunan Adam dan Hawa begitu cerdas pemikirannya, sehingga mereka membentuk suatu masyarakat yang dapat dikatakan modern pada zaman itu. Mengapa? Nilai Allah Elohim, Allah pencipta itu masih tertinggal dalam diri mereka. Mari kita lanjutkan sebentar ke ayat 21 dari Kejadian pasal 4 ini. Yang dikatakan demikian. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memakai kecapi dan suling. Dikatakan di sini bapa semua orang yang memakai kecapi dan suling. Artinya sebenarnya Yubal merupakan orang yang pertama yang menciptakan kecapi dan suling. Bapak Ibu, untuk dapat memainkan kecapi dan suling, perlu ada orang yang pertama kali menciptakan kecapi dan suling itu. Mereka harus mengerti tentang bunyi nada, konstruksinya, tegangan dawai dari kecapi untuk membentuk nada. Mereka adalah manusia yang telah diberi kecerdasan Allah yang cemerlang, bukan simpanse atau gorila. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, bukan simpanse atau gorila. Keturunan Adam mewarisi kecermelangan, kecerdasan bapaknya dengan membentuk masyarakat dan peradaban. Yang sampai hari ini saya belum menemukan masyarakat gorila atau simpanse yang beradab. Kadang-kadang saya tertawa sendiri, saudaraku. Kalau saya ini ingat akan teori Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera. Benarkah itu? Alkitab membuktikan terbalik. Bahwa sebenarnya tidak ada manusia itu berasal dari kera. Karena gorila dan simpanse itu pertumbuhannya belum pernah terlihat sebagai simpanse atau gorila yang beradab. Dari sini muncullah seni dan hiburan. Oleh karena Yabal, selanjutnya istri kedua Lamek yang bernama Sila melahirkan anak yaitu Tubal Kain. Dan keturunannya membuat segala macam perkakas dari tembaga dan besi. Saya sungguh-sungguh bersyukur, saudaraku, bahwa ada kata perkakas. Perkakas adalah barang-barang yang berguna, bukan senjata. Mungkin mereka membuat panci, mungkin mereka membuat alat penggorengan, dan macam sebagainya. Sebelum kita bisa membentuk perkakas dari tembaga atau besi, kita harus dapat menambang tembaga dan besi dan mengolahnya. Mereka adalah kembali orang-orang yang cerdas, yang mengerti proses pengolahan dari dalam tanah sampai menjadikannya tembaga dan besi. Baru kemudian menuang cairan itu dalam cetakan sampai menjadi perkakas.
Hal ini tidak terjadi di Taman Eden, tapi berada di luar Taman Eden dalam Kejadian pasal 4 itu. Kita melihat di sini Bapak Ibu, bahwa rupa dan gambar Allah yang masih tersisa dalam manusia berdosa memampukan mereka untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, bahkan mendistribusikan pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka masing-masing dalam masyarakat tersebut. Masalahnya, mereka hidup dan ada di dalam dosa dengan kemampuan yang luar biasa, tetapi menjauhkan Tuhan daripadanya. Walau kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu, itu tidak berbeda dengan hari ini. Saya tahu saudaraku, banyak kita yang cerdas, kaum intelektual yang tinggi, para saintis yang luar biasa, tapi banyak dari mereka yang juga tidak percayakan Tuhan. Tapi pada akhirnya, seseorang yang sangat-sangat luar biasa pandainya, dia mengakui bahwa alam semesta ini ada karena ada yang membuatnya. Dan itu adalah Tuhan itu sendiri. Manusia punya kecenderungan, Bapak Ibu, untuk mengaktualisasikan segala bakat dan kemampuannya ke dalam masyarakat, supaya mendapatkan pengakuan. Tapi masalahnya tetap sama. Walau seberapapun besarnya naluri, bakat, dan kemampuan, mereka tetap melakukannya dalam keadaan manusia yang jatuh dan berdosa. Coba lihat hari-hari ini saudaraku. Berapa bulan yang lalu dikejutkan dengan bermacam-macam hal yang ditangkap oleh KPK. Manusia ingin mengaktualisasikan dirinya, tetapi dengan cara-cara manusia berdosa. Bapak Ibu, manusia telah membentuk masyarakat pada zaman purba dalam bentuk manusia yang jatuh dan berdosa, dan mereka jauh dari Allah. Kehendak Tuhan dalam mandat budaya yang diberikan kepada Adam dan Hawa adalah untuk membentuk kerajaan Allah, yaitu masyarakat surga di atas muka bumi ini, agar manusia dapat menikmati segala anugerah, kebaikan, damai sejahtera. Damai sejahtera surga dalam masyarakat tersebut. Suatu masyarakat terdiri dari kepercayaan, kebiasaan, bahasa, seni, dan budaya. Tapi semuanya ini hanya dapat dimengerti bila diletakkan di dalam suatu institusi. Ada 6 institusi yang akan saya berikan pada saudara, sehingga kita bisa mengerti tentang bagaimana masyarakat itu yang sesuai dengan gambaran Tuhan yang diinginkan dia. Pertama adalah keluarga. Sudahkah keluarga ini merupakan satu masyarakat terkecil yang mencerminkan Allah? Agama, saya tidak bisa menyebut setiap agama yang ada, tapi saya khususkan bagi kita semuanya agama Kristen. Apakah agama Kristen penganut-penganutnya dapat mewujudkan kerajaan Allah dalam diri mereka? Pendidikan, apakah pendidikan mewujudkan Allah yang luar biasa itu? Dalam politik dan pemerintahan, yang keempat, dalam ekonomi, dalam seni dan budaya, bagaimana kita mengolah seni dan budaya ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hal-hal yang hari-hari ini seronok dan sangat mengganggu orang-orang banyak. Bapak Ibu, walau kita punya institusi yang mapan dalam masyarakat, tapi seluruh institusi yang terbentuk, semuanya adalah bentuk kejatuhan akibat dosa Adam dan Hawa yang telah menurun pada keturunannya, Kain dan Habil. Kristus masuk dalam budaya, di mana oleh dirinya Kristus memperdamaikan Allah dan manusia, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang terhilang atau tidak dapat ditebus dan diselamatkan. Semua orang tidak terkecuali harus dapat diterima dan dibawa ke dalam perubahan hidup, sehingga mereka didekatkan kembali kepada Allah penciptanya. Untuk itulah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini kurang dimengerti dan kurang diterapkan oleh banyak orang Kristen hari-hari ini. Seakan doa Bapa kami hanyalah doa untuk dihafal saja, atau hanya merupakan mantra, tidak untuk dimengerti dan diterapkan. Kita perlu sadar Bapak Ibu, bahwa semua bakat dan kemampuan yang diberikan pada kita sejak awal adalah untuk membentuk masyarakat yang ilahi atau masyarakat surgawi itu sendiri. Untuk itu Yesus sebelum naik ke surga,
memberikan amanat agungnya dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah kepada bangsa-bangsa, dan tebuslah nilai yang masih tersisa dalam manusia-manusia dalam bangsa itu, yang berada dalam setiap institusi masyarakat, dengan membawa mereka pada pengenalan akan Kristus Yesus. Menarik mereka keluar dari budaya dosa. Seakan-akan mereka adalah orang-orang yang sudah ada dalam neraka. Dan kita diwajibkan untuk dapat merebut mereka kembali dari neraka itu. Dan memenuhi mereka dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Tapi bukan untuk mengirim mereka ke surga, tapi mengutus mereka kembali ke dalam masyarakat. Allah akan memberi mereka kuasa untuk memenangkan dan merubah cara berpikir bangsa-bangsa. Saya ulangi lagi, saudaraku. Keselamatan bukan hanya sekedar untuk masuk surga. Kalau keselamatan itu sekedar untuk masuk surga, maka kita sekarang, saudara dan saya yang telah terima Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang sudah mati dan ada di surga. Tapi Kristus menyelamatkan kita untuk tetap tinggal di atas muka bumi ini. Mengapa? Supaya kita dapat menjadi garam dan terang bagi institusi masyarakat, yaitu keluarga, agama, pendidikan, pemerintahan, ekonomi, seni dan budaya, untuk menarik mereka semua kepada pengenalan akan Kristus Yesus. Kita semua mendapat kepercayaan dari Dia yang jauh lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu, saya masih teringat ketika saya baru pertama kali mengenal mantan pacar saya yang hari ini menjadi pendamping istri saya yang setia dan sangat saya cintai. Itu terjadi di tahun 1970 yang lalu. Dia berumur 15 tahun dan saya berumur 18 tahun. Baru saja lulus dari SMA dan dia masih ada di kelas 2 SMA. Kami berkenalan dan kami menjalin hubungan satu dengan yang lain. Tetapi kami tidak disetujui oleh orang tua daripada istri saya yang hari ini saya berada bersama-sama dengan saya. Apa yang kami lakukan, saudaraku? Ini merupakan sesuatu yang saya katakan indah luar biasa. Kita bertemu masing-masing itu justru pagi hari. Di mana? Di dalam gedung gereja. Kebetulan istri saya ini rumahnya dekat sekali dengan gereja. Saya mungkin jaraknya 1,5 kali daripada istri saya ke gereja itu. Tapi pertemuan kami dalam gereja membawa kami begitu senangnya merasakan damai dan sejahtera. Walaupun di belakang kami persoalan-persoalan itu ada. Dan tahun 76 pada akhirnya kami menikah. Dan pernikahan ini menjadi pernikahan yang luar biasa, disetujui oleh orang tuanya. Dan kami akhirnya mendapatkan atau diberikan berkat Tuhan 3 orang anak. 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Senang kami luar biasa. Tapi saudaraku, hidup ini adalah suatu perjalanan. Dan perjalanan itu harus kita lalui bersama-sama. Dan tentunya dalam setiap perjalanan ada kerikil-kerikil yang mungkin akan menyandung kita. Atau bahkan kerikil-kerikil yang akan memasuki dalam sepatu kita. Rasanya sakit. Tapi ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, saudaraku, Allah tahu siapakah saya, siapakah istri saya. Suatu hari saya bertemu dengan seorang teman. Teman saya ini bukan dikatakan orang yang suci, kudus. Enggak. Nakalnya luar biasa, Bapak Ibu. Perjumpaan saya dengan dia, pada suatu hari dia berkata demikian, Edwin, ayo kita pergi ke Jalan Darmo. Saya kebetulan ada di kota Surabaya. Saya bilang, ngapain? Ayo kita ke persekutuan doa di sana. Dan berangkatlah saya dengan dia ke persekutuan doa.
Saya juga mengajak istri saya untuk pergi ke sana. Kita sama-sama di sana. Aduh, senangnya bukan main. Memuji Allah, menyembah Allah, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat itulah kami berdua tersentuh oleh firman Allah. Saya percaya, saudaraku, bahwa Allah punya rencana. Allah mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa bagi setiap kehidupan manusia. Muncul satu pertanyaan, saudaraku. Mengapa Allah mengutus teman ini? Tidak lain supaya kami berdua, saya dan istri saya, bertobat dan menjadi saksi bagi banyak orang sampai hari ini. Seandainya Tuhan tidak mengutus teman ini, maka tidak mungkin saya menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Tetap menjadi manusia berdosa dan bukan mencari Tuhan, tapi mencari kenikmatan dunia. Setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya baru sadar bahwa ketika saya mengejar mantan pacar saya ini, Tuhan juga mengejar nilai yang tersisa dalam diri saya untuk ditebus dan digunakan untuk kemuliaannya. Dan Tuhan telah menaruhkan meterainya dalam tubuhku, dan tentunya juga dalam tubuh saudara. Seperti apa yang tuliskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ini menjadi sesuatu yang menguatkan saya. Dimanapun saya berada, dimanapun bumi saya pijak, saya tahu tanda-tanda milik Yesus sudah ada. Seperti tato yang diukirkan dalam diri saya masing, dalam diri saya ini. Dan menjadi tanda bahwa saya tadi dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ketika saya masih bekerja, tapi seperti teman saya yang menarik saya kepada Tuhan, demikian saya dapat membawa orang lain di tempat kerja saya untuk kepada Kristus. Saya ajak saudara melihat sekelilingmu dan mengingat bagaimana Allah telah menginvestasikan sesuatu ke dalam diri Anda melalui seseorang yang menarik Anda keluar atau merebut Anda dari neraka, dari kegelapan, dan menuntun Anda melalui terang yang dipunyainya untuk mengenalkan Kristus, sehingga Anda menerima keselamatan itu. Bapak Ibu, coba saudara diam sejenak, memikirkan. Siapakah teman-teman saudara yang telah membawa saudara, menarik kita semua daripada neraka kepada pengenalan akan Kristus itu? Kita perlu untuk mendoakan pahlawan-pahlawan Kristus ini, agar melalui mereka lebih banyak lagi jiwa yang dapat dimenangkan untuk membentuk masyarakat surgawi di atas bumi ini. Saya ingin mengingatkan dan mendorong saudara untuk sadar bahwa waktu kita semakin sempit. Pekerjaan kita bagi Tuhan masih jauh dari selesai. Masyarakat surgawi belum terbentuk seutuhnya. Sehingga benar yang dikatakan dalam kitab Roma 8 ayat 18-21. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan nyatakan pada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dunia sedang menantikan. Dunia sedang mengerang. Di manakah anak-anak Allah dinyatakan di sekitar kami? Kalau bukan saudara dan saya yang masih ada dalam dunia ini menjadi terang bagi mereka. Kita tidak pernah bisa mengobati rasa haus dan laparnya orang-orang lain untuk melihat masyarakat surgawi yang terbentuk di atas dunia ini. Ayat selanjutnya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Ketika saya membaca ayat ini, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur bahwa ketika aku masih muda, Engkau telah memanggil aku. Engkau telah melepaskan aku daripada neraka itu. Engkau membuat aku berharga di mata-Mu. Dan oleh karena aku berharga, Engkau melimpahkan segala sesuatu yang aku butuhkan sampai hari ini. Bukan persoalan jasmani,
Tetapi persoalan rohani yang membuat karakter dalam diri saya berubah. Sekali lagi saya ingin mendorong saudara untuk bersama bergandengan tangan, bahu-membahu, menciptakan masyarakat surgawi itu. Jangan ada satupun saudara yang tertinggal. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi, saudara. Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau hidup kita ini tidak bisa menjadi garam dunia yang memberi rasa bagi dunia ini sendiri, memberi rasa kepada orang-orang sekitar kita, jangan heran saudaraku, saudara akan terbuang dan diinjak orang. Selanjutnya Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ingat saudaraku, kita adalah garam dan terang dunia ini. Terang berarti di mana saudara berada, kegelapan itu akan sirna. Karena terang Allah yang menyinari kita semuanya ini akan terpantulkan kepada orang lain. Dan mereka akan berkata, yang seperti ini belum pernah aku lihat. Jangan kendor kerajianmu, kerajinanmu oleh segala penderitaan dan tekanan dunia ini. Tetapi bangkit dan lahirlah Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bersalin lebih sakit daripada mengandung, Bapak Ibu. Anda boleh tanya pada istri saudara, bagaimana perasaan sakit waktu dia melahirkan? Memang mengandung merasa tidak enak, saudaraku. Tetapi pada waktu melahirkan, kesakitannya luar biasa. Dan inilah yang dirasakan oleh semua makhluk. Mereka mengandung dalam harapan untuk mendapatkan kebebasan. Tapi ketika waktu bersalin itu tiba, semua makhluk dihadapkan kepada perubahan yang memang menyakitkan. Benar apa yang dikatakan, no pain, no gain. Setiap kemerdekaan selalu diawali dengan perjuangan yang menyakitkan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus menyertai saudara. Mari saja saudara berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan pengertian kepada kami. Dan biarlah apa yang kami dengar, Tuhan, membangkitkan iman kami dan menjadikan kami orang-orang yang bernilai dan akan masuk dalam dunia ini untuk memenangkan banyak orang, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.